Saudara-saudara semua, selamat pagi. Saudara-saudara yang di online juga selamat pagi. Kita pagi ini membahas hakim-hakim pasal kedua. Kemarin di dalam kegelapan ada jalan keluar dan kita terhubung dengan Tuhan. Dan kita dengan setia mengikuti Tuhan. Jangan kita bertanya pada Tuhan. Tuhan berkata kita berperang dan kita berperang. Dan berani untuk keluar berperang dan kita pasti menang. Jika kita tidak berperang, kita akan tenggelam. Ini yang kemarin di Hakim-Hakim pasal 1. Dan sekarang kita memasuki Hakim-Hakim pasal kedua. Jadi dahulu bagaimana nenek moyang kita melakukannya dan kita sekarang bagaimana kita melakukannya, dan kemungkinan cara mereka juga belum terlalu baik, dan kita sekarang dalam kesulitan bagaimana kita melakukannya di dalam kegelapan dunia kegelapan ini, dan kita mengikuti Tuhan dan mendengarkan perintah Tuhan. Dan generasi kita yang terdahulu mengikuti Tuhan, tertuju pada Tuhan dan tidak bisa dengan tertuju pada Tuhan, dan sampai generasi ini dan kita bagaimana melakukannya. Dan kita lakukan adalah sangatlah gampang. Kita mengikuti Tuhan, cukup mengikuti Tuhan. Dan kamu mengikuti firman Tuhan dan bagaimana melakukan dan ayat 20 dan belakang ini. Dan karena dia tidak mendengarkan perintah saya, maka di sini dikatakan mereka tuh tidak mendengarkan semua perintah Tuhan. Jadi di dalam negara kita ini tidak mendengarkan firman Tuhan, maka di dalam ini akan berjalan di dalam kegelapan dalam dunia ini. Kita mendengarkan perintah Tuhan bukan hanya di bibir saja berbicara. Tuhan di Gunung Sinai turun dan bangsa Israel melihat dan mereka takut. Dan bangsa Israel berbicara kepada Musa, kamu berbicara atau berhadapan muka dengan Tuhan saja. Maka apa yang engkau bicarakan, maka kami akan mendengarnya. Tapi berbicara sangat gampang ya, tapi tidak bisa melakukannya. Maksudnya itu teori gampang, tapi praktiknya tidak bisa ya. Tapi saya ingin mentaatinya, tetapi saya tidak bisa melakukannya. Dan kita membagi 3 bagian. Kita benar-benar bertobat, ayat 1 sampai 5. Dua Hakim-Hakim ayat 1. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bohim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Ya, ini dari Gilgal ke Bohim, 2 tempat ini sangat istimewa. Itu Gilgal atau di zaman Yosua itu satu tempat. Setiap kali mereka berperang dan mereka kembali ke Gilgal, ini di Gilgal adalah di mana bangsa Israel disunat, dan di sini tempat bagaimana mereka melakukan perjanjian, awal perjanjian kepada Tuhan, dan Tuhan berbicara kepada Abraham, dan aku akan membuat perjanjian dengan nenek moyangmu.
600 kemudian bangsa Israel tidak melakukannya. Dan mereka di Gilgal sekali lagi melakukan sunat, dan sekali lagi mereka melakukan perjanjian. Dan di dalam peperangan ini mereka sampai di Gilgal. Jadi sini malaikat Tuhan berbicara kepada bangsa Israel dan mereka mesti memulai dari Gilgal. Dan walaupun ayat ini sangat pendek dan sangat ada maknanya, telah kutuntun kamu melalui keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Dan waktunya dengan begini. Dan Tuhan berbicara kepada Abraham. ...430 tahun generasimu yang akan datang akan kembali ke sini melalui padang gurun, dan Yosua berperang 5 tahun. Dan perumpama Yosua dan Kalat ya, Gilbat ya, selama umurnya sama, dan mereka berhenti berperang selama 25 tahun. Dan Tuhan berkata, saya sudah melakukan perjanjian dengan nenek moyangmu sudah melewati 500 tahun. Perjanjian ini tidak akan aku batalkan. Walaupun 500 tahun, 1000 tahun, 5000 tahun, dan perjanjian ini tidak pernah kubatalkan dan terus akan berlaku. Ayat kedua, tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mesbah mereka harusnya kau robohkan. Kenapa mereka tidak merobohkan mesbah mereka? Kenapa mereka tidak merobohkan mesbah mereka? Karena ada kenyataan mereka di sini menyembah. Kenapa mereka tidak memusnahkan orang Kanaan? Karena mereka banyak dan mereka tidak mau meninggalkan tempat mereka. Dan mereka bisa dijadikan pekerja rodi. Jadi mengangkat air jadi sangat lelah ya. Jadi mereka mementingkan kedagingan mereka. Ada kereta besi ya. Jadi banyak alasan mereka, maka mereka tidak memusnahkan orang Kanaan. Dan kita melihat banyak. Kenapa mesbah ini ada di sini? Karena mereka ada yang menyembahnya. Karena ada orang yang menyembahnya karena mereka tidak memusnahkan orang Kanaan. Karena bangsa Israel tidak mendengarkan firman-Nya Tuhan. Jadi di awal pemulanya mereka tidak mendengarkan perintah Tuhan. Ayat ketiga, lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala arah mereka akan menjadi jerat bagimu. Ini mereka menjadi musuhmu, ini bagaimana perasaan kamu? Itu samanya ilarang itunya ya. Bagaimana kamu hidup di dalam ilarang ini? Jadi kalau gerak dikit bisa kena tusuk, ini satu jerat bagi mereka. Jadi mereka ibaratkan mereka jatuh di dalam jerat mereka sendiri. Jadi mereka mesti mengkorbankan karena mereka tidak mendengarkan perintah Tuhan dan mereka tidak di dalam perlindungan Tuhan. Jadi Tuhan menyelamatkan saya dan memberkati saya dan memberikan banyak tanah perjanjian pada saya dan tidak mengikutinya.
Dan di saat tidak mengikuti Tuhan dan mendengar perintah, mereka jatuh di dalam jeratnya mereka sendiri. Dan saya Tuhan akan menjadi musuhmu. Dan kita menyembah berhala apa, maka kita akan jatuh di dalam jerat ini. Jika kalian menyembah dewa kekayaan, maka kamu akan jatuh di dalam jerat ini. Jadi di saat kamu menyembah dewa kemakmuran ini, maka kamu akan jatuh dalam kemiskinan. Dan saya menyembah dewa tanah, ya, kemakmuran gitu. Jadi saya menyembah dewa kemakmuran ini supaya tanah ini penuh berkelimpahan memberkati saya. Semua manusia berpikir begini, tetapi dia ada yang membohongi kamu. Di saat kamu menyembahnya, kamu di dunia ini akan bertambah sulit. Ayat kedua, setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman ini kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamai Bokhim. Kenapa bangsa Israel menangis? Ya, situ mereka, itu tadi kata-kata satu ilalang. Jadi di sini kita Musa berkata kepada bangsa Israel, mereka tidak mendengarkan Tuhan dan mereka akan dihakimi. Dan Yosua juga berkata begitu, jika engkau tidak mengikuti Tuhan dan kamu akan dihakimi. Dan mereka pas mendengarkan ini, maka menangislah mereka. Dan sesudah mereka menangis, dan sepertinya tidak ada masalah lagi, dan mereka melakukan lagi aktivitas mereka seperti sehari-hari. Jadi ini tempat ini namanya Bokhim, itu sini mereka menangis dan mereka memang menyesal, tapi mereka tidak bertobat. Jadi kita mesti ada satu hal yang nyata, kita benar-benar bertobat, maka kita bisa mengikuti Tuhan. Dan mereka melihat kalau Tuhan ini benar-benar mengasihi mereka, maka melindungi mereka. Saya sebenarnya tidak begini dan tidak mendengarkan Tuhan. Kita mesti benar-benar bertobat dan juga benar-benar mengikuti Tuhan. Dan juga ayat 6-10. Dan kita mesti mengenal Tuhan dan mengikuti semua perintahnya Tuhan. Dan juga ayat 7. Dan itu di zamannya Yosua dan bangsa itu beribadah pada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama lagi daripada Yosua, yang telah melihat segala perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi bangsa Israel. Jadi Yosua di saat masih zaman Yosua dan mereka masih beribadah pada Tuhan, tetapi sesudah Yosua mati dan pada zaman para tua-tua yang hidup lebih lama dari Yosua, dan mereka masih juga melayani Tuhan. Dan di sini pada zaman tua-tua itu, dan mereka sama bersama dan mengalami perbuatan yang besar yang Tuhan lakukan, dan mereka mengalami bagaimana Laut Merah, Laut terbelah. Dan mereka mengalami bagaimana perbuatan Tuhan yang besar, dan mereka tahu Tuhan menyertainya. Jadi di saat para tua-tua melayani Tuhan dan mana mereka juga mengikutinya, terjadi di saat generasi tua ini mati, mana bangkitlah generasi yang baru, tetapi mereka tidak mengenal Tuhan.
Jadi mereka tahu, mereka dalam pemikiran mereka mengenal Tuhan, tetapi mereka tidak mengenal Tuhan dan tidak ada hubungan langsung dengan Tuhan. Jadi seperti perumpamaan Adam dan Hawa, mereka berhubungan dan mereka tidak ada hubungan langsung dengan Tuhan. Dan terhadap apa yang telah Tuhan ciptakan, mereka tidak berpikir atau memikirkan. Inilah generasi yang baru. Dan kenapa bisa sampai terjadi begini? Karena mereka tidak mengenal. Apakah mereka tidak mengenal Tuhan? Dan mereka tahu tentang Tuhan, tetapi mereka tidak ada hubungan yang erat atau hubungan yang langsung kepada Tuhan. Dan sama juga seperti kedua anaknya Elia, Nabi Elia ya. Tetapi mereka di dalam bait suci Tuhan melayani Tuhan, tetapi mereka tidak mengenal Tuhan dan mereka dengan Tuhan tidak ada hubungan yang sejati. Karena mereka tidak ada hubungan langsung dengan Tuhan. Jadi kita mesti ada hubungan langsung kepada Tuhan. Dan mereka bertanya, kenapa bisa jadi begini? Jadi kita melihat di Hakim-Hakim, mereka ada mendengar, tetapi mereka mendengar separuh. Dan kenapa suku Yehuda pergi berperang? Karena Yosua dan Musa sudah berikan perintahnya atau sudah menasihati, dan mereka tidak berpikir mereka bersama untuk melakukan. Apakah mereka mendengar? Sepertinya ada, tapi segera mendengar mereka tidak melakukan semuanya, karena suku-suku yang lain akan bertambah tidak baik. Jadi banyak suku-suku mengikuti suku yang depan dan mengikuti sedikit dan mereka banyak tidak mentaati. Perumpamaan seperti membeli baju diskon 9% dan 8%, 7% dan lama-lama menjadi sedikit. Dan mereka tidak tertuju kepada Tuhan. Jadi sampai di sini generasi ini juga sama seperti ini. Mereka tahu ada persembahan ini, tetapi di hati untuk memberikan persembahan ini mereka tidak ada. Ya, ini persembahan yang seutuhnya, yang bagaimana mereka memberikan persembahan dengan seutuhnya, karena bagaimana juga Tuhan sudah mempersembahkan semua kepada kita. Di saat mereka tidak ada hati untuk memberikan persembahan terima kasih, dan juga mereka seperti bakar-bakar BBQ ya. Jadi sudah melakukan persembahan BBQ, maksudnya itu, dan hasilnya boleh dilakukan atau dimakan. Jadi dengan tidak sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati mereka melakukan persembahan bakaran kepada Tuhan. Tetapi mereka pernah mendengar ada Tuhan dan ada hubungan dengan Tuhan, tetapi mereka tidak ada hati mereka tidak terhubung dengan mereka. Beberapa hari mereka pergi ke Taiwan, dan Simu istri Pastor Joshua melakukan menerima ilham yang saya merasa ada hal yang benar. Emang di dalam semua ini yang terjadi, tapi ini ada terang. Kepercayaan kita ini satu berhadap satu ya. Jadi saya dan Tuhan sesama ada hubungan. Jadi mereka menyembah berhala, maksudnya ini apa? Apalagi saya ini terhadap bangsa Israel. Dan mereka menyembah Tuhan, dan juga mereka menyembah Baal, dan mereka menyembah sekelompok dewa-dewa.
ini ada kepercayaan orang bangsa asing. Kepercayaan bangsa Israel itu apa? Murah sekelompok orang ini menyembah Tuhan yang Esa yang satu. Dan saya bersembunyi di kelompok Israel dan dia mendorong Musa kedua untuk memimpin dan menyuruh Yosua untuk memimpin. Jadi sekelompok orang ini mereka tidak bisa melihat saya. Jadi yang berbicara orang Israel begini dan begini. Dan kepercayaan bangsa asing lebih banyak lagi. Apakah kalian bisa memahami maksud saya? Jadi dulu waktu bangsa Israel sekelompok orang ini menyembah satu Tuhan. Dan juga sampai ini di kedua dan ketiga dan sampai sekarang ini. Jadi kita berbicara, kita mesti mengenal Tuhan kita dan kita sama Tuhan ada hubungan yang erat. Jadi seperti kita dengan pendamping kita ada hubungan yang erat, ya 1:1. Kita jangan bersembunyi di kelompok ini. Kita bukannya percaya kepada Tuhan ya Pastor Joshua, tapi kita ada percaya kepada Tuhan yang kita ini. Jadi kata-kata ini jangan termasuk dalam kosakata ini ya. Jikalau saya berbicara begini akan terjadi salah paham. Ada orang merasa Tuhan orang ini sangat hebat dan Tuhan orang ini sangatlah tidak hebat. Tapi kita mesti dengan Tuhan kita ada hubungan. Tapi Tuhan tidak ada cucu, tetapi ada anak. Kita adalah semua, kita semua adalah anak-anak Tuhan. Kita dengan Tuhan ada hubungan yang sangat istimewa. Kita bukannya hanya sembunyi di dalam gereja. Begini kita ada hubungan dengan Tuhan. Bukan begini maksudnya ya. Gereja 611 dahulu banyak melakukan banyak hal. KKS 100 hari dan juga masih banyak lagi. Dan Pastor Joshua menerima ilham dan kita mengikutinya. Dan banyak orang merasa gereja 611 banyak atau gereja yang penuh dengan kepercayaan. Dan saya merasa ada satu pastor yang penuh kepercayaan. Dan suatu hari bukannya kamu yang punya kepercayaan, bukan kamu, tapi Pastor Joshua yang penuh kepercayaan dan kalian hanya mengikuti taat. Jadi begitu Tuhan berkata pada saya, bukan kamu yang percaya, punya percayaan tinggi, tapi kamu taat kepada otoritasmu. Dan di sini juga bangsa Israel mengikuti satu kelompok orang untuk berjalan dan mengikuti Tuhan. Dan mereka tidak ada hubungan yang erat kepada Tuhan. Jadi di saat tiang api dan tiang awan berjalan dan mereka mengikuti ini. Jadi mengikuti, maka mereka bisa mendapatkan makan. Jadi mereka mengikuti, jadi mereka merasa sama Tuhan ada hubungan yang ada, tetapi sebenarnya mereka sama Tuhan tidak ada hubungan yang erat. Bangsa Israel tahu ada Tuhan, tetapi bangsa Israel dengan Tuhan tidak ada hubungan yang erat. Dan bangsa Israel tahu Tuhan melakukan banyak hal, tetapi mereka dengan permasalahan ini mereka tidak ada hubungannya. Dan sepertinya juga sama kita, Tuhan Yesus mati untuk semua orang, tetapi Tuhan sepertinya tidak mati untuk saya. Jadi sebenarnya salah Tuhan, seluruh dunia mati hanya tinggal sama, Tuhan juga akan berkorban mati untukmu juga. Dan bagian 3, jangan kita menyembah dewa Baal. Ayat 11. Lalu orang Islam melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada Baal.
saya membaca dua inti dewa Baal itu apa. Yaitu bangsa Israel itu sebenarnya di padang gurun mereka menggembala. Itu satu gembara, itu suku yang mengembara. Sampai di Kanaan ada satu tempat tanam yang penuh dengan hasil tanaman itu, dan mereka banyak mendapatkan hasil panen apa baik. Dan mereka melihat orang zaman dulu tuh menyembah Baal, jadi banyak menghasilkan tanam. Jadi kita yang sekarang ini seperti kita menyembah dewa kemakmuran, dewa kekayaan, ya contohnya sama ya. Untuk menyembah itu supaya kamu bisa pintar, studi kamu bisa hebat, kamu mesti menyembah ini, dan juga nikahan kamu supaya baik, dan kamu mesti menyembah dewa ini. Kamu ingin di tempat mana kamu diberkati, maka kamu mesti menyembah dewa yang mana. Ini adanya permasalahan bahasa Israel, maka mereka banyak menyembah dewa-dewa yang lain, dewa-dewa yang bermacam-macam. Maka mereka di dalam kejahatan ini, ayat 11 ini, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Yang ayat 12 Tuhan murka, dan sampai di ayat 14, dan Tuhan tidak melindungi mereka lagi. Dan akhirnya bangsa Israel jatuh ke tangan musuh-musuh mereka. Dan mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan Tuhan murka, dan mereka jatuh ke tangan musuh mereka, dan mereka akhirnya menderita di ayat 15. Tetapi Tuhan melihat mereka sangat dalam kesusahan, dan Tuhan juga akhirnya mengirimkan hakim-hakim untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka juga tidak mendengarkan hakim-hakim. Dan mereka tidak taat kepada perintahnya Tuhan. Karena Tuhan melihat mereka sangat tidak baik, sedih gitu ya, maka Tuhan mengutus hakim-hakim untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan hakim-hakim yang Tuhan utus. Dan di saat hakim-hakim ini pergi, dan mereka lebih melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi kita lebih simpel berkata, hakim-hakim melakukan 7 kali gelombang ini. Dan kita seperti manusia, ya, kehidupan kita manusia, peringkat kita manusia. Dan kita di saat kita sasuri, dan kita mengenal Tuhan, dan Tuhan memberkati. Dan di saat Tuhan memberkati kita, dan kita bangkit dan sembarang melakukan satu hal yang tidak benar, sesudah dengan sembarangan kita melakukan, dan kita dihukum sama Tuhan, dan kita bertobat. Dan di saat Tuhan menghukum kita, dan sepertinya sangat menderita, dan berpikir dengar kembali bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, dan kita bertobat, dan Tuhan yang mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Dan jangan sampai diberkati lagi, dan juga jatuh lagi dalam dosa. Dan seperti ini bangsa Israel juga terus di dalam gelombang ini, dan terulang dan terulang. Bahkan dikatakan di saat kita terulang, orang yang akan berjalan tambah tidak baik. Awal pula kita bisa memohon kepada, tapi akhirnya mereka tidak memohon kepada Tuhan, dan berjalan di jalan yang tidak baik. Maka di saat berjalan mereka bertambah rendah dan lebih jatuh lagi. Dari bagian ketiga, ayat 3 sampai 23. Jangan menyembah Baal atau beribadah pada Baal. Kita di dalam Tuhan kita melakukan hal yang menerima hal yang baik. Ya ini
menyembah Baal, kita merasa Tuhan ada sangat baik, dan kita merasa sudah bisa melakukan hal yang lain, dan kita akan melakukan lebih banyak, dan akhirnya Tuhan ini akan hilang. Jadi kita bagaimana bisa keluar dari dunia kegelapan ini, yang kita tidak usah mempedulikan generasi yang di atas, dan tetapi mereka dari generasi dan generasi lebih tidak baik lagi, dan kita mula lagi untuk tertuju pada Tuhan, mendekat pada Tuhan. Kita mesti benar-benar bertobat, dan kita bersama dengan Tuhan dan memulai lagi hubungan yang baru. Jangan kita keluar dari Tuhan dan mencari satu hal yang baik, kita akan bisa jatuh ke dalam dunia kegelapan ini, dan kita bisa berjalan bersama yang menjadi milik kita dan keluar dari kesusahan kita. Yang bulan kemarin ini seperti kita keluar dari COVID ini ya, jadi sangat senang, maka semua dibebaskan ya, jadi sangat senang. Ada banyak hal yang terjadi, dan juga karena semua sudah dibebaskan, tidak usah karantina lagi, dan kita sepertinya kembali kepada awal 3 tahun yang lalu. Dan juga di Indonesia, di China juga terjadi lagi COVID, ya mak, yaitu 3 tahun yang lalu itu di Wuhan ada COVID, dan sekarang dulu ada COVID 3 tahun Wuhan ditutup, dan sekarang sepertinya tidak ditutup lagi, dibebaskan, tidak ada karantina. Jadi seluruh dunia ini dibuka gitu ya, bebas, dan sepertinya tidak baik untuk menutup Cina doang. Tapi sekarang banyak orang tertutup, tidak untuk membuka tentang penduduk Cina. Dan seperti lagi 3 tahun yang lalu, karena banyak negara-negara lain tidak menerima dari Cina ya. Dan terima kasih Tuhan saya bisa keluar negeri, dan sebenarnya kita tidak tahu apa yang terjadi, dan sepertinya Tuhan menyelamat dan juga menyelamat, dan juga sepertinya tidak kemana-mana kita tidak bisa pergi. Dan sekarang saya tidak pergi ke Cina, saya ke Amerika, dan sangat menakutkan. Dan di saat ini kita melihat cuaca bisa turun sampai di bawah 10 derajat ya. Jadi sekarang melihat begini lagi dan terjadi, dan seperti sama juga di hakim-hakim juga begini. Dan mereka dengan satu generasi dan terus terulang. Kalian jangan merasa COVID ini akan berlalu, tetapi kita berharap juga akan berakhir. Jadi seperti dah haki-hakinya terus lagi terulang. Kita jangan mempunyai pikiran begini. Nah, mungkin akan melakukan satu gelombang terulang 7 kali gelombang ini. Dan sesudah berakhirnya gelombang ini, kamu dan juga anakmu dan cucumu akan di dalam ini. Kita mengikuti Tuhan kita memohon Tuhan membantu kita. Haleluya. Mari kita bersama kita bangkit berdiri, dan kita bernyanyi pada Tuhan.
Tuhan, Engkaulah sangat baik. Kami di sini memuji-Mu pagi ini. Dan mendengarkan suara-Mu, kami betul muka dah hadap muka. Tuhan, kami berterima kasih. Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang berkati. Tuhan, Engkau lebih dulu melakukan perjanjian dengan nenek kami, dengan perjanjian ini turun temurun sampai hari ini. Biarpun dalam kehidupan kami tidak baik, biarpun kehidupan kami menjauh darimu, tapi kasih-Mu dan pengampunan darimu yang Kau bapa kami. Dan kami semua kita bersemak, kita berterima kasih pada Tuhan. Dan kita buka mulut kita memuji Tuhan kita. Memuji Tuhan kita yang betapa baiknya, yang telah mengampuni kita dan juga mengasihi kita. Tuhan, kami terima kasih dan memuji-Mu. Engkau Tuhan yang penuh kasih. Biarkan kami di tinggi waktu di dalam keranda ini, dan kadang juga kami jalan di dalam padang gurun, tapi Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau berkata, Tuhan selalu mengasihi kami selalu, dan apa yang Engkau janjikan tidak pernah ingkar janji, dan sampai lama-lamanya. Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan dan tinggal di dalam kami ini. Tuhan, kami memuji-Mu. Tapi kita memulai. Kita adalah Tuhan yang tidak mendengar, dan kita menunjukkan baik kehidupan kita. Kita di dalam kehidupan kita ini, dalam kehidupan ini, dan kami banyak tidak mendengar. Di dalam Tuhan, dalam kehidupan kami, apa yang Engkau andalkan. Saudara, maksudnya kita datang di hadapan Tuhan. Kita memohon Tuhan ini, Roh yang mendengar ini, kita mendidik kita apa yang kita andalkan. Kita banyak mengandalkan segala hal dan juga mengandalkan orang. Dan kita berkata yang terakhir, yang paling terakhir, waktu yang menit terakhir kita baru mengandalkan Tuhan kita. Dan saudara-saudara, kita datang di hadapan Tuhan, di bait suci Tuhan. Dan saja yang ini terangnya Tuhan di tengah-tengah kita. Dan kita benar-benar Tuhan ini, dan kita hadapan Tuhan, kita bersama ini, dan kita mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan Tuhan, dan kita bersama di hadapan Tuhan, kita mengaku dosa kita. Saudara semua, di dalam kehidupan kita, kenapa kita tidak mendengarkan Tuhan? Dan kita sangat mencintai, berharap dan juga menghargai itu, berharap kita mempunyai satu rumah, dan terus menyembah emas, dan terus giat dalam pekerjaan kita. Dan kita di dalam pekerjaan kita supaya kita mendapatkan kekuasaan dan status kita dalam percintaan kita. Kita selalu kehilangan. Maksud kita mencari laki-laki pacar yang lain, dan kita di dalam ini dalam membutuhkan Tuhan. Tapi kita di dalam dunia ini kita mencari berharap. Dan hakikat ini Tuhan tidak mendengarkan suara saya. Kenapa bisa terjadi begini? Bangsa Israel di hadir, tetapi bangsa Israel dia di mata Tuhan adalah jahat karena mereka menyembah berharap. Bangsa Israel tidak mendengarkan hakim-hakim, tetapi mereka menyembah dewa yang lain. Karena mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang yang telah membawa keluar dari Mesir dan perjanjian mereka, dan mereka tidak mendengar. Ini ada keadaan bangsa Israel. Saudara semua kali kita tahu.
di dalam kita, di saat kita tidak taat, di dalam kita yang tidak taat. Dan saya mendengar Tuhan berkata, anakku, dunia ini tidak bisa memuaskanmu, tidak bisa memuaskanmu. Dan mereka terus tidak, karena uang dan karena rumah, karena itu cinta mereka, dan terus mencari dan mengambil. Sebenarnya di dalam kalian tuh banyak kekosongan, dan mereka tidak bisa mendapatkan kepuasan, dan mereka terus di dalam dunia ini dan terus mengandalkan orang lain dan mengandalkan teman dan mengandalkan keluarga. Tetapi mereka tidak mengandalkan Tuhan. Anak-anakku, hatimu. Anak-anakku, hatimu. Hatimu di mana? Anakku, hatimu di mana? Di mana hatimu? Roh Kudus, kami tidak bisa melakukan pertobatan ini. Roh Kudus, hati kami keras. Hati kami tidak tahu kami sudah melakukan kesalahan. Kami tidak bisa di dalam menyembah berhala. Tidak bisa keluar dari perilaku kami. Roh Kudus, kami tidak lagi untuk mengandalkanmu. Roh Kudus, kami membutuhkanmu supaya bisa membantu kami. Hanya Engkau yang bisa menjamah kami supaya kami benar-benar bertobat. Tuhan, Engkau bantu kami. Roh Kudus, hadir di tengah-tengah saudara-saudara semua. Di dalam gerejamu, di gereja yang Engkau kasihi. Engkau ada kepala dari gereja ini. Kami Roh Kudus di tengah-tengah gereja ini. Roh Kudus bantu kami ini supaya kami bisa bertobat dan benar-benar ada hubungan yang nyata dan erat denganmu. Roh Kudus, mohon hadir di sini, hadir di hati kami dan berbicara kepada hati kami. Kami membutuhkanmu, kami tidak membutuhkan hal yang lain. Bahwa Engkau membantu kami. Dan kita bersama dengan Tuhan ada satu pertobatan yang benar. Dan kita berkata pada Tuhan, kami membutuhkanmu. Tuhan, kami membutuhkanmu. Tuhan, Kau ampuni kami. Kami ada generasi yang memberontak, yang tegak-teguk. Dan Kau sekali lagi menyembahkan kami. Dan tetapi kami tidak berbalik. Tuhan, ampuni kami. Bahkan dengan mata kami ini bukan hanya tertuju padamu, tapi pada mata ini hanya tertuju pada dunia ini. Yang sedang uang ini apa yang bisa ada menguntungkan saya. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, mohon Engkau ampuni saya. Kami menyembah dewa kemakmuran, dewa keuangan, kekayaan. Dan kami menyembah banyak-banyak berhala lain lagi. Tuhan, kami banyak melakukan menyembah yang apa yang bisa dari dunia ini memuaskan kami nih. Dan kami juga menyembah seperti pohon beringin, ya, pohon besar. Dan kami juga mendengar supaya kami sangat iri orang mempunyai rumah. Dan kami sama iri dia orang mempunyai pendamping yang baik. Tuhan, Kau ampuni kami. Kami itu langgang dan kami dalam keserakahan. Dan karena kami tidak percaya kepadamu. Tuhan, kami setiap hari di dalam-Mu. Kami banyak kekelemahan kami. Di dalam terang-Mu ini.
Dan kami mengakui di hadapan-Mu. Dan kami banyak berharap, kami seraka. Dan kami tahu Tuhan, tidak tahu Engkau memuliakan apa yang tidak pernah Tuhan berikan pada kami. Ya kami tetap mengandalkan dunia ini. Dan bisa muka Tuhan dari wajah saya. Karena mereka meninggalkan saya, tetapi mereka tidak mendengarkan firman saya. Dan mukanya Tuhan, karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Di saat pembawa puji-pujian menyanyi dan kita ada sedikit waktu, kita sendiri berhadapan dengan Tuhan. Kita memohon Tuhan menyinari kita. Tuhan, sembuhkan kami, ampuni kami. Dosa kami berbalik dan supaya kami kembali kepadamu. Tuhan, mohon Engkau berbicara kepada saudara-saudara kami. Bisa mereka bertobat di hadapan-Mu. Engkau ampuni semua dosa-dosa kami. Dan sekali lagi membaca satu perjanjian dengan kami. Dan kami berbalik kepadamu dan mendengarkan firman-Mu. Saudara semua, kita bagi bersama, kita bagi berdiri kita di hadapan Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami membuat perjanjian kepadamu. Sekali lagi kami kembali padamu. Sebab hati kami, tanganmu taruhlah di dada kamu dan berkata pada Tuhan, Tuhan saya bersedia. Dan sekali ini kami berkata pada Tuhan, Tuhan saya bersedia. Dengan peluang murah lagi melalui satu hubungan yang baik. Dan kita membuka murat kita berdoa kepada Tuhan kita. Saat mengambil keputusan, di saat tanganmu taruh di dada kamu dan kata Tuhan saya bersedia, ya meletakkan semuanya dan kami bersedia kembali lagi kepadamu,
Dan Tuhan, sekali lagi saya mempunyai atau perjanjian denganmu, dan sekali lagi membangun satu hubungan ini. Saya mau meninggalkan berhala kami. Masuk di dalam Roh, masuk di dalam Roh. Meninggalkan apa yang di dalam hati kamu yang kamu sukai. Sekali lagi kita mencari pada Tuhan, Tuhan akan terus mentambahkan pada kita. Apakah kalian percaya? Apakah kalian percaya? Segeralah papa segeralah papa. Saya dalam nama Tuhan Yesus patahkan semua kejahatan di dalam dirimu ya, terus orang ya, karena kamu dulu berharap karena kesalahan kamu dan juga nenek moyangmu dan keluargamu, sama juga dalam nama Tuhan Yesus patahkan satu kejahatan ini yang berulang orang ini, dipatahkan mengalir kepada keturunanmu dan keluargamu. Saya dalam nama Tuhan Yesus, kamu kembali pada Tuhan. Dan ada orang rumahmu yang percaya keluar dari belenggu ini. Saya dalam nama Tuhan Yesus berdeklarasi kasihnya Tuhan hadir di dalam kamu setiap orang, dan pasti masuk di dalam kalian setiap orang ini, dan juga di dalam keselamatan gereja ini. Mari kita bersama kita memuji Tuhan kita. Tuhan, engkau Tuhan satu-satunya. Engkau kita sekali lagi bertepuk pada Tuhan kita. Saudara semua, di saat ini kita dalam kesulitan, banyak orang ada rasa ada manfaatnya. Bukannya Tuhan tidak kasih banyak, tapi Dia ingin mengambilnya. Tapi setiap Kristus di dalam memberikan ini terang. Dan satu inti yang Pastor Jason katakan menjamah hati saya, jika setiap orang mendapatkan satu hal yang baik, maka mereka menyembah Baal. Dan kita di dalam Tuhan, kita memohon kasih karunia Tuhan, selain Engkau Tuhan, apapun saya tidak mau. Tuhan, saya percaya padamu, saya serius dengan kepercayaan ini. Agama saya kepercayaan 1:1. Tuhan, Engkau bukan Tuhan gereja saja, tapi bukan gereja Pastor Joseph, tetapi juga Tuhan saya sendiri. Amin. Saudara saya semua, kita berdoa. Engkau berdoa ini pada Tuhan. Engkau berkata pada Tuhan, Tuhan, Engkau ada Tuhan saya. Banyak orang berjalan bertambah lemah. Banyak kepercayaan orang ini tidak ada kekuatan karena kehilangan ini. Dan kita terakhir berdoa ini. Engkau berdoa untuk dirimu sendiri. Engkau jangan berdoa untuk orang lain. Engkau berdoakan dirimu sendiri. Tuhan, Engkau ada Tuhan saya. Tuhan, Engkau ada Tuhan saya. Karena Engkau ada Tuhan satu-satunya yang percaya. Engkau percaya padamu. Mari kita bersama menerima berkat. Saya dalam Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memberkati setiap saudara-saudara semua. Tuhan, ada Tuhan saya. Hanya Tuhan saya satu-satunya. Saya memberkati saudara-saudara semua. Di dalam Tuhan tidak ada pun satu kekurangan. Di dalam Tuhan, apa yang engkau kerjakan selalu diberkati dan
naikkan apa yang menjadi usaha, apa tempat yang kamu punya asal damai hari yang akan datang. Tuhan menyertai-mu 1:1, bagaimana pun juga menyertai-mu, membimbingmu jalan-jalan manusia sampai Tuhan bertemu Tuhan kedua kali. Saya memberkati kamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lebih tepuk tangan bersama Tuhan. Dengan pagi kita sampai di sini.